Bismillahirrahmanirrahim. Nibro. Nibro artinya tekanan. Tekanan dari segi pelafalan terbagi menjadi 4. Tingkatan paling tinggi, tingkatan sekunder, tingkatan sedang, dan tingkatan lemah. Kaidah-kaidah tekanan dalam tingkatan kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 6. Yang pertama, tingkatan dalam suku kata 1. Tekanan ini berada pada inti vokalnya. Contohnya, an, fi, lan, lam, dan la. Yang kedua, suku kata pendek. Tekanan ini berada pada suku kata awal. Contohnya, jalasa. Tekanannya berada pada huruf jim karena merupakan suku kata awal. Yang ketiga, suku kata panjang. Tekanan ini berada pada suku kata akhir. Contohnya, jamusu. Tekanannya berada pada kata musu karena merupakan kata atau suku kata akhir. Yang keempat, suku kata campuran. Tekanannya berada pada suku kata panjang yang lain. Contohnya, soimun. Tekanannya berada pada huruf shad karena merupakan suku kata panjang. Yang kelima, apabila wazan dari ifta'ala atau infa'ala, tekanannya berada pada suku kata ketiga. Contohnya, ishtamala. Maka suku katanya berada pada huruf ta karena merupakan suku kata ketiga. Yang keenam, apabila domir nasab mutasil, jika suku katanya panjang, maka tekanannya berada pada suku kata sebelum akhir. Apabila suku katanya pendek, maka tekanannya berada pada suku kata ketiga dari pemberhentian katanya. Contohnya, irtakabat ha. Nah, tekanannya berada pada kata bats karena domir nasab mutasilnya panjang. Yang kedua, kaidah-kaidah tekanan pada tingkatan kalimat terbagi menjadi 5. Yang pertama, kaidah tekanan pada kalimat istifham, nafi, nahyi, dan isyarat. Pada kalimat istifham, contohnya, hal kata beta risalah. Pada kalimat nafi, ma kata beta risalah. Pada kalimat nahyi, la kata beta risalah. Pada kalimat isyarat, in kata beta risalata lakana khairan. Yang kedua, tekanan pada kata penyempurna. Contohnya, fahasiba atau faqad. Contoh kalimat pada kata fahasib, laisa hada fahasib. Yang ketiga, tekanan pada kata tuntunan atau kata kerja atau kata benda. Contohnya, ittaqillah. Yang keempat, tekanan pada kata mubtada dan khobar. Apabila mubtadanya positif, maka tekanannya pada mubtada. Contohnya, Muhammadun fil baiti. Yang kelima, tekanan pada kata atau kalimat penguatan makna. Contohnya, ishtara Muhammadun kutubul lughah ams. Ishtara menjadi penguat makna, maka tekanan berada pada kata ishtara. Berpindahnya tekanan akan berpindah kepada beberapa suku kata dalam setiap kata, tergantung dari si pembicara ingin ditekankan kemananya. Contohnya, qara'a Muhammadun kitaban. Si pembicara ingin menekankan pada kata qara'a, maka yang ditekankan pada kata qara'a. Pembahasan selanjutnya yaitu at-tagnim yang artinya nada dan intonasi. Nada dalam bahasa Arab terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, nada rendah atau turun. Pada nada rendah atau turun, ini terdapat dalam konteks perkataan yang normal. Simbol fonemiknya yaitu 1 di awal. Contohnya, ja'al ustadzu. Yang kedua yaitu nada sedang atau normal. Pada nada sedang atau normal, ini terdapat pada konteks untuk menguatkan pernyataan. Simbol fonemiknya yaitu 2 di awal. Contohnya, ja'al ustadzu. Yang ketiga, nada tinggi. Pada tanda tinggi, ini terdapat pada konteks untuk penguatan kembali. Simbol fonemiknya yaitu 3 di tengah. Contohnya, ja'al ustadzu. Tingkatan nada yang keempat yaitu nada yang paling tinggi. Pada konteks ini, konteks yang menunjukkan arti kekaguman, emosi, kaget, ataupun perintah. Simbol fonemiknya yaitu angka 4 berada di akhir. Contohnya, ukhruj.
Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis intonasi berdasarkan tekanan. Yang pertama ada tekanan dinamis, yaitu keras lemahnya. Yang kedua tekanan nada, yaitu tinggi. Yang ketiga ada tekanan tempo. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis intonasi berdasarkan variasi nada baris. Yang pertama ada baris 2-3-1. Berlaku untuk pernyataan atau kalimat informasi, berita ataupun pernyataan. Contohnya, Ana najih, Muhammad ghaib. Kedua, baris 2-3-3 untuk berlaku pada kalimat pernyataan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Contohnya, Muhammad zahib, al-ustad ghaib, idza jahilta fas'alil ustad, laulal Qur'an lakunna minadh dhalin. Selanjutnya baris 2-4-4 ditunjukkan untuk menyatakan kalimat kekaguman atau keterkejutan. Contohnya, anta najihah, hadihi sayyaratuk. Pembahasan selanjutnya yaitu at-tauqif, yang artinya penjedaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jeda adalah waktu berhenti sebentar di antara dua kegiatan. Nah, ada nama lain dari jeda, yaitu ada 3. Yang pertama, fasil, artinya pemisah. Yang kedua, saktah, artinya diam sebentar. Dan yang ketiga, ada intikol, yang artinya perpindahan. Nah, fasil sama saktah ini menunjukkan arti jeda untuk diamnya suara di dalam ucapan. Kalau intikol, diamnya suara di antara ucapan dalam waktu yang sama. Nah, selain ada penamaan lain dari jeda, jeda juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Nah, jeda berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tertutup, yaitu closed juncture. Artinya terletak antara potongan masuknya kalimat dan ditandai dengan strip. Contohnya kataba, ka, strip, ta, strip, ba. Yang kedua, jenis jeda berdasarkan sifat terbuka atau open juncture, terletak di antara kalimat, ungkapan atau jumlah, dan ditandai dengan tanda plus. Contohnya, mudiratul madrasatil jadidah. Jika ditandai dengan tanda plus, mudirah al-madrasah jadidah. Yang kedua yaitu ada fungsi jeda bahasa. Fungsi jeda bahasa untuk memisahkan makna. Letak jeda yang berbeda akan mempengaruhi sebuah maknanya. Contohnya, kalimat jadalak. Apabila jadalak dibaca jadalak, maka maknanya seperti naqosyah yang artinya berdiskusi. Nah, yang kedua, apabila jadalak dibaca jadalak, maka maknanya seperti khairulak. Yang kedua, ada dari kalimat kalamatsni. Apabila kalamatsni dibaca kalamatsni, maka maknanya berubah. Jika kalamatsni dibaca kalamatsni, maka artinya telah bercerita kepadaku. Yang ketiga, ada dari kata zahibah. Apabila zahibah dibaca tanpa ada jeda, maka zahibah akan menjadi isim fa'il dari kata zahibun. Apabila kata zahibah ditandai adanya jeda, maka maknanya akan menjadi ahlul hibah yang artinya memiliki karunia. Yang keempat berasal dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jika kata alhamdulillahirabbil alamin tanpa ada jeda di kata Robbi dan berharokat kasroh, maka Robbi menjadi badal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika adanya jeda di kata Robbi dan diganti dengan kalimat rofa yang jadi alhamdulillahi rabbul alamin, maka menjadi na'at dan akan mengubah maknanya. Yang kelima, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Jika berhenti atau dijedakan di kalimat illallah, di sini berarti memiliki makna hanya Allah yang Maha Tahu. Tetapi jika tidak ada jeda, maka seakan-akan Allah dan orang-orang yang berilmu yang tahu. Yang keenam, aina fiha tusamma salsabila. Tanpa adanya jeda, makna tersebut di kata salsabila maka bermakna mata air di surga. Tetapi jika ada jeda di kalimat sal dan sabila, seperti contohnya aina fiha tusamma sal sabila, maka seperti itu akan menjadi fi'il dan isim. Yang ketujuh yaitu mudirah al-madrasah al-jadidah. Jika dibaca mudirah al-madrasatul jadidah, maka maknanya
sekolah baru. Jika dibacanya mudiratul madrasah al-jadidah, maknanya berarti kepala sekolah baru. Kamal Bashar menunjukkan contoh jeda yang lebih baik yang dinamai dengan as-sakinah yang ditandai dengan tanda koma. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, jeda berada di dalam jumlah syartiyah. Yang kedua, jeda berada di kalimat dengan tautan kullama, laula, dan lau. Yang ketiga, jeda berada di antara na'at dan man'ut. Yang keempat, jeda berada di antara mubtada dan khobar apabila mubtada dan khobarnya berupa ma'rifah. Yang kelima, jeda berada sebelum lakinna dan bal. Yang keenam, jeda berada setelah al-qaul dan turunannya. Contoh-contoh penjedaan dengan kalimat as-sakinah. Yang pertama, jeda berada di jumlah syartiyah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, jeda berada di dalam kalimat tautan kullama, laula, dan lau. Contoh dari kullama. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Contoh laula, laula antum lakunna mu'minin. Contoh lau na'lamu qitalan law ittaba'nakum. Yang ketiga, jeda berada di antara na'at dan man'ut. Contohnya, marartu bi Muhammad at-tawil. Yang keempat, jeda berada di antara mubtada dan khabar yang berupa ma'rifah. Dzalik al-kitabu la raiba fih. Yang kelima, jeda berada di sebelum lakinna dan bal. Contoh yang sebelum lakinna, sami'tu ma yaqulun walakinni ghairu mutaakkidan. Contoh yang bal, laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Yang keenam, jeda berada setelah al-qaul dan turunannya. Contohnya, qal inna haula'i dhaifi fala tafdhahun.